Abinaya, Abinaya, sekarang ini jam 9. Abinaya bentar lagi mau bobo. Ya. Nah, Abinaya bentar lagi mau bobo. Kira-kira teman-teman yang lain udah bobo belum ya? Sekarang kita bacain dongeng yuk. Mama bacain dongeng buat Abinaya. Teman-teman yang lain juga yang belum bobo, mungkin bisa sama-sama ya dengerin dongeng ya. Ya, kita berdongeng bersama. Oke? Nah, hari ini Mama mau dongengin Abinaya. Itu judulnya Mutiara yang Indah. Selamat mendengarkan ya. Abinaya pelan-pelan bobo ya. Nah, mutiara yang indah. Sekelompok kerang muda tengah berkumpul. Nah, mereka sedang membicarakan bagaimana caranya menghasilkan sebutir mutiara yang sangat indah dan tentunya mutiara yang berkilau. Ketahuilah bahwa untuk membuat sebutir mutiara bukanlah hal yang mudah, Abinaya. Ya, kerang harus menahan rasa sakit karena sebutir pasir yang ada di tubuhnya. Oleh sebab itu, kerang hanya bisa menangis. Nah, proses ini tidak mudah dan memakan waktu bertahun-tahun. Setelah berjuang menahan rasa sakit, barulah mutiara yang indah itu terbentuk. Nah, itulah proses pembentukan mutiara, Abinaya ya, dan teman-teman semua. Nah, suatu hari, semua kerang bersiap untuk membuat mutiara yang indah. Namun, tidak bagi Rangrang. Ia tidak ingin melewati proses yang menyedihkan itu. Nah, Rangrang berpikir seperti ini. Aku harus mencari cara agar tidak perlu bersusah payah membuat mutiara sendiri. Begitu pikir si Rangrang. Nah, keesokan harinya, Rangrang keluar dari sarangnya. Ia berniat mencari harta karun. Dan ia berharap akan menemukan sebuah peti yang berisi harta karun dari kapal perampok yang karam. Di peti itu, ia akan mencari sebutir mutiara yang paling indah. Lalu akan dipamerkan kepada teman-temannya. Nah, ia akan membuktikan bahwa ia dapat memiliki mutiara tanpa harus bersusah payah. Nah, si Rangrang ini lantas mengarungi samudera luas loh. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun. Rangrang tak kunjung menemukan mutiara yang diinginkannya tetapi ya. Nah, akhirnya saat akan menyerah, tiba-tiba dari kejauhan ia melihat sebuah kapal tua yang sudah karam. Ya, jadi dia melihat kapal tua yang sudah karam. Nah, dia akhirnya bergegas mencari sebuah peti yang berisi harta karun di kapal itu. Dan dia pun berkata, "Aha, akhirnya aku menemukannya." Nah, setelah cukup lama mencari, ia pun berhasil menemukan peti yang di dalamnya terdapat emas, permata, dan juga mutiara. Nah, si Rangrang ini bergumam, "Teman-temanku akan takjub dengan mutiara ini," pikirnya ya. Nah, Rangrang lalu mengambil sebuah mutiara yang bentuk dan warnanya paling indah. Rangrang pun pulang ke rumahnya dengan membawa mutiara itu. Saat tiba di rumahnya, teman-temannya sudah banyak berubah. Ukuran mereka semakin besar. Nah, akhirnya Rangrang baru menyadari bahwa ia telah mencari mutiara terlalu lama. Bahkan teman-temannya ya sudah berubah ya. Nah, teman-temannya akhirnya bertanya kepada Rangrang. Dia berkata seperti ini, "Rangrang, kemana saja kau selama ini?" Nah, akhirnya Rangrang menjawab, "Aku mencari mutiara. Jadi tidak perlu bersusah payah menahan sakit untuk mendapatkan mutiara seperti kalian. Lihatlah ini." Begitu ucap Rangrang. Nah, Rangrang menunjukkan mutiara yang ada di dalam cangkangnya. Namun teman-temannya sama sekali tidak takjub saat melihat mutiara yang dibawa Rangrang. Kemudian salah satu temannya berkata, "Mutiara itu palsu, Rangrang." "Apa? Aku tidak percaya," kata si Rangrang. "Iya, itu benda buatan manusia yang berbentuk seperti mutiara," jawab kembali teman-teman si Rangrang itu. Nah,
karena dikatai seperti itu, si Rangrang akhirnya sedih dan ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan selama ini itu sia-sia belaka. Sementara teman-teman Rangrang yang lain, Abinaya dan teman-teman semua sudah memiliki mutiara yang luar biasa indah dan ia cari dengan caranya sendiri. Ada yang berwarna hitam berkilau, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna emas, ada yang berwarna coklat, abu-abu, merah jambu, dan berwarna hijau. Wow, luar biasa sekali kan? Nah, mutiara-mutiara itu berkilau sangat indah. Nah, akhirnya apa? Nah, akhirnya si Rangrang menyesal. Dia berpikir, kenapa sih ia tidak membuat mutiara sendiri? Toh semua teman-temannya bisa melewati semua proses itu. Untuk menghasilkan sesuatu yang berharga, memang membutuhkan kerja keras, ya. Nah, Rangrang lalu membuang mutiara yang ia dapatkan dari peti harta karun itu karena palsu, Abinaya. Nah, ternyata benda itu bukanlah mutiara sungguhan, ya. Hanya saja dia mirip mutiara. Sayang sekali kan? Akhirnya Abinaya tahu nggak? Rangrang merasa malu, ya. Ia menjadi terlihat berbeda di antara teman-temannya. Nah, teman-teman yang lain dia terlihat berbeda karena apa? Karena ia tidak memiliki mutiara yang indah dan mutiara yang asli. Nah, itu dia ceritanya, Abinaya. Kira-kira Abinaya dapat pesan apa dari cerita ini? Mungkin teman-teman Abinaya yang lagi dengerin juga dapat pesan apa ya dari dongeng ini? Nah, Mama mau kasih pesannya ya. Jadi, pesan dari dongeng tadi adalah Abinaya dan teman-teman semua harus ingat ya, untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga haruslah disertai dengan apa? Dengan perjuangan yang keras dan pengorbanan, ya. Karena usaha yang sungguh-sungguh itu tentu akan memberikan hasil yang jauh lebih baik loh dibandingkan dengan yang tidak sungguh-sungguh. Jadi, satu lagi, harus tetap selalu berusaha yang terbaik untuk meraih apa yang kita inginkan. Itu dia pesannya ya, Abinaya ya. Teman-teman semua tentu juga lagi dengerin nih, lagi mau bobok juga sama seperti Abinaya. Sekarang Abinaya sudah bobok, begitu juga dengan teman-teman, mungkin ada yang sudah bobok ya. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng hari ini. Sekarang bobok yang lelap ya buat teman-teman semua. Selamat bobok.